Suara Hati, renungan kita hari ini, topik, kesetaraan gender. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, Indonesia sebagai negara kepulauan punya strategi kesetaraan gender. Hal ini terungkap ketika mengingat pejuang kaum wanita Indonesia yang ikut andil dalam proses kemerdekaan. Kaum perempuan dan pendukung kesetaraan gender terus berusaha keras memperjuangkan yang disebut dengan emansipasi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan catatan sejarah, telah bertahun-tahun kaum perempuan cenderung disisihkan di nomor 2-kan dalam masyarakat. Ada juga anggapan yang menyatakan lembaga agama kerap dituding turut mendukung ketidakadilan ini, yaitu dengan cara penafsiran Alkitab yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Anggapan seperti ini adalah sangat salah besar. Benarkah Maha Pencipta tidak membedakan gender dalam tiap kehidupan umat manusia? Ya, bila kita memperhatikan dengan secara saksama, bahwa catatan penciptaan manusia dalam Alkitab, kita justru menemukan sebuah penegasan yang jelas. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, penulis menggunakan kata ganti, mereka, jamak, dan tidak menggunakan kata, dia, tunggal. Artinya dalam nas itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah dasar utama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah menciptakan dunia ini, supaya diusahai oleh manusia yang diciptakannya, ayat 26. Nas ini juga menyatakan bahwa Allah memberikan mandat untuk berkuasa, termasuk dalam membawa misi Allah di dunia ini, baik kepada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, dalam Nas 28 menyatakan, Tuhan memberkati mereka untuk melaksanakan misi tersebut. Jadi, laki-laki dan perempuan bukan hanya diciptakan secara setara menurut gambar dan rupa Allah, tetapi mereka juga menerima tugas dan panggilan yang setara. Alkitab sudah sejak awal telah mengedepankan kesetaraan gender dalam pelayanan pekerjaan Allah. Mengingat populasi kaum perempuan sudah semakin banyak dibanding kaum laki-laki. Menurut catatan pada semester pertama tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia tercatat 282.477.584 jiwa. Laki-laki tercatat berjumlah 142.569.663 jiwa dan 139.907.921 jiwa adalah perempuan. Sejalan dengan perintah dalam Alkitab bahwa kaum perempuan yang mendampingi kaum laki-laki untuk bertumbuh. Tetapi, baik laki-laki dan perempuan diberi kebebasan untuk mengusahai ciptaannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kita dipanggil untuk memperlakukan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat, serta memberi ruang bagi mereka untuk berkarya berdampingan dengan kaum laki-laki. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada para hamba Tuhan yang perempuan kiranya mendapat perlindungan roh Tuhan, ketika melakukan pelayanan di pedesaan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.